Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Hanisa Abnur selaku guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan kerajinan dari limbah bahan tekstil. Disimak ya. Tumpukan kain pengrajin kain perca di Desa Giongan, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Kain perca ini didapat dari limbah konveksi. Dan di tangan Subandi ini bisa diubah menjadi nilai ekonomi. Usaha ini digeluti Subandi sudah 20 tahun lebih. Ia terus berkreativitas mengolah limbah kain ini. Setelah kalian mengamati beberapa cuplikan video yang telah Ibu berikan, sekarang Ibu akan menyampaikan bagaimana limbah tekstil itu bisa menginspirasi menjadi sebuah kerajinan. Kita tahu kan bahwa di lingkungan kita banyak sekali limbah-limbah yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah limbah tekstil. Agar limbah tersebut tidak berserakan begitu saja, alangkah baiknya kita bisa manfaatkan, salah satunya adalah menjadikan sebuah kerajinan. Baik anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi apa sih limbah tekstil itu dan apa saja kerajinan yang bisa dibuat dari limbah tersebut, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu konsep dari wirausaha. Jadi, wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat kesempatan bisnis sehingga dapat mengambil keuntungan dan meraih kesuksesan. Selanjutnya, tentang karakteristik wirausahawan. Untuk menjadi wirausahawan, kita harus memiliki beberapa karakter. Di antaranya, yang pertama, percaya diri. Artinya, ketika kita telah memasuki dunia bisnis, maka rasa percaya diri harus lebih ditingkatkan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Artinya, apakah bisnis yang kita jalani itu masih bisa kita lanjutkan atau terapkan di masa yang lebih panjang. Yang ketiga, orisinil. Artinya, semua ide atau karya harus berasal dari diri kita, tidak menjiplak dari hasil karya orang lain. Yang keempat, berani mengambil resiko. Ketika berbisnis, pasti menghadapi berbagai masalah, termasuk rugi dan sebagainya. Kita harus berani mengambil semua resiko itu. Yang kelima, kepemimpinan. Artinya, ketika kita berkecimpung di dunia bisnis, maka kita harus bisa memiliki rasa kepemimpinan yang lebih tinggi, karena kita akan memimpin sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian, untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa saja yang bisa kita buat dari bahan limbah tekstil. Limbah tekstil merupakan limbah sisa produk yang berupa benang, pada kones, kain perca, tali, busa, pelapis yang dihasilkan dari proses produksi. Adapun contoh-contoh kerajinan dari limbah tekstil sebagai berikut. Yang pertama ada kerajinan bros yang terbuat dari kain perca. Kedua, ada kerajinan tas yang terbuat dari kain perca. Yang ketiga, ada kerajinan kaset yang terbuat dari kain perca. Dan yang keempat, ada hiasan dinding yang terbuat dari benang. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih untuk bisa menjadi seorang wirausaha, apa saja langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah langkah perencanaan. Dalam langkah ini, kita harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus. Kemudian ketika kita membuat sebuah usaha harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Yang kedua, rasional dan faktual. Didasarkan pada pikiran yang masuk akal, jadi sesuai dengan ide-ide kita.
Yang ketiga, kontinuitas atau berkelanjutan. Artinya, harus memproduksi kondisi di masa depan. Yang keempat, fleksibel. Disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitar. Yang kelima, operasional. Untuk melakukannya sesederhana mungkin, sehingga secara perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu ya kira-kira. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan usaha. Yang pertama adalah identifikasi peluang usaha. Yang kedua, memilih peluang usaha yang sesuai. Ketiga, konsumen. Keempat, skill dan kesiapan mental. Kelima, ketersediaan bahan baku. Keenam, modal. Dan yang ketujuh, proposal usaha. Dalam berwirausaha, kita juga didukung oleh kemampuan-kemampuan dalam sumber daya. Dalam sumber daya ini ada 6, 1 men, 2 money, 3 material, 4 mesin, 5 metode, dan 6 market. Jangan lupa ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perencanaan dalam wirausaha. Sekarang kita lanjut ke tahap produksi. Ketika kita sudah melakukan perencanaan dengan baik, maka selanjutnya kita lakukan produksi. Dalam produksi ada beberapa hal yang akan kita lakukan, yaitu 1. Persiapan bahan, 2. Pembentukan, termasuk pembuatan pola maupun gambar, 3. Perakitan, dan 4. Finishing. Oke anak-anak, jadi kita sudah mempelajari 2 tahap. Yang pertama tadi tahap perencanaan dan yang kedua adalah tahap produksi. Dan di sini kita akan mempelajari tahap yang terakhir, yaitu adalah pemasaran. Ketika kita sudah menghasilkan sebuah kerajinan, selanjutnya kita akan menentukan pemasaran, di mana pemasaran tersebut dapat kita lakukan baik melalui kegiatan offline maupun online. Kegiatan offline bisa kita lakukan melalui bazar atau pameran, sedangkan online bisa kita lakukan melalui internet sosial media. Baik anak-anak, kalian sudah paham kan bagaimana dasar-dasar atau konsep-konsep untuk menjadi seorang wirausahawan? Untuk bisa lebih memahami teori ini, kalian coba untuk membuat sebuah ide bisnis dari limbah tekstil yang ada di sekitar lingkungan kalian. Jadi sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat berwirausaha.